Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majlis subuh al-ard yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa kembali bersilaturahim di tempat yang paling mulia, rumah Allah, masjid ini. Kita lanjutkan dengan, setelah sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan ta'lim. Topik yang disodorkan oleh pengurus, oleh Pak Haji Saiful adalah ibadah antara yang diterima dan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat judul seperti itu, ibadah yang diterima dan yang tidak diterima, itu kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya kalimat khauf dan roja. Khauf artinya rasa khawatir, roja artinya harapan. Khauf artinya pesimis, roja artinya optimis. Dan itulah memang seharusnya seorang muslim yang beriman dan berilmu. Jangan terlalu optimis. Orang yang terlalu optimis biasanya lengah. Juga jangan sampai pesimis. Kalau orang banyak pesimisnya biasanya semangatnya melemah. Makanya topik ini luar biasa. Baru sisi kalimatnya saja ini menunjukkan kalimat yang berilmu, antara khauf dan roja. Ibadah antara yang diterima dan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum berlanjut, mohon keikhlasan jamaah sekalian. Jam 4.10 menit tadi saya dapat berita, saya kira mungkin sekali dua kali, walaupun tidak terlalu aktif, mungkin juga termasuk jamaah al-ard, yaitu Bapak Ahmad Khazin Humaidi. Beliau adalah tokoh NU, tokoh Jawa Barat, posisi sekarang juga masih pengurus PMI Jawa Barat, dan juga mantan duta besar untuk Lebanon yang pensiun pada 2018 lalu. 4.10 menit yang lalu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran waj'alhu min warasati jannatin na'im bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah. Kalau jamaah sekalian, ini pernah saya sampaikan, membaca Al-Quran dari awal surat Al-Baqarah itu pasti akan ketemu ayat 1 sampai ayat 20. Nah, ayat 1 sampai ayat 20 surat Al-Baqarah itu Allah membagi 3 kelompok manusia.
Ayat 1 sampai 5 itu adalah kelompok istimewa, kelompok pertama, yaitu kelompok orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, itu ayat 1 sampai 5. Kelompok yang kedua ayat 6 dan 7 itu adalah kelompok yang paling tidak istimewa, yaitu kelompok orang-orang kafir. Ya, kelompok orang-orang kafir. Nah, yang ketiga, kelompok yang tidak jelas, kadang-kadang tampak istimewa, tapi sebetulnya juga tampak sekali waktu sangat tidak istimewa. Kadang-kadang sering terjadi keistimewaan yang tampak untuk membungkus hal-hal buruk yang tidak tampak. Itu ayat 8 sampai ayat 20 surat Al-Baqarah. Itulah kelompok al-munafikun, orang-orang munafik. Nah, kalau dikaitkan dengan topik kajian ibadah yang diterima dan yang tidak diterima, masuklah ayat 21. Nah, boleh dilihat ayat 21 surat Al-Baqarah. Itu adalah ayat pertama dalam Al-Quran, ya, ayat pertama dalam Al-Quran yang menyerukan ibadah. Oleh karena itu panggilannya secara keseluruhan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Boleh ada yang jadi relawan baca terjemahnya? Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Iya, ya. Itu adalah ayat pertama dari ribuan ayat Al-Quran. Urutannya ayat pertama yang menyerukan ibadah. Di situ terjemahannya seringkali sembahlah Tuhanmu. Tapi kalau dari kalimat u'budu, ibadah, maka beribadahlah kepada Tuhanmu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia siapa yang dipanggil? Yang tadi, yang tiga kelompok seluruhnya itu pada dasarnya diserukan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya, u'budu rabbakum. Apa alasannya? Karena memang Allah lah yang menciptakan mereka. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul, ya rabbakum. Nah, tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Nah, jadi ibadah itu adalah wujud bukti orang yang bertakwa. Apalagi setelah Ramadan, masuk bulan Syawal. Bapak Ibu pasti tidak lupa apa artinya Syawal. Syawal itu artinya apa? Meningkat, peningkatan. Nah, apa maksudnya? Kenapa bulan Syawal Allah letakkan di dalam 12 bulan dalam setahun setelah Ramadan? Diharapkan setelah Ramadan la'allakum tattaqun, maka ibadahnya menjadi meningkat. Karena ibadah itulah menurut ayat 21 surat Al-Baqarah itu adalah wujud bukti orang yang bertakwa. Nah, tapi memang sambutannya beda, ya, sambutannya beda. Dari tiga kelompok itu, ya, hanya orang-orang yang beriman, yang berilmu saja. Nah, kelompok pertama saja yang siap melaksanakan ibadah. Nah, begitu. Dan itu dinyatakan oleh Al-Quran. Meskipun semua manusia dipanggil oleh Allah untuk beribadah, tapi ternyata hanya kelompok yang satu saja, ayat 1 sampai 5 saja. Itu sebabnya dinyatakan ulaika humul muflihun, karena mereka memenuhi panggilan Allah untuk beribadah itu, maka hanya mereka saja yang disebut oleh Allah orang-orang yang beruntung dalam kehidupannya.
Apa buktinya bahwa hanya kelompok satu orang beriman saja yang siap beribadah? Nah, buka surat An-Nur. Nah, ya, surat An-Nur. Surat An-Nur, surat An-Nur itu juz 18 ya. Ya, surat An-Nur. Nah, ini satu-satunya ayat yang menunjukkan bahwa hanya orang-orang beriman saja yang menyatakan tanpa ragu kesiapannya untuk beribadah. Ketemu surat An-Nur? Surat berapa? Surat yang ke 24. Nah, lihat di ayat 51. Ayat 51. Di sana Bapak Ibu jamaah sekalian akan ketemu ayat Allah. Innama, betul ya? Kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Boleh dibaca terjemahnya? Ayat 51 surat Nur. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar ia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Kami dengar, kami taat. Sami'na wa ata'na. Nah, itu cirinya, ciri khasnya orang-orang beriman dan berilmu kelompok satu dalam Al-Quran. Ketika diserukan untuk ibadah kepada Allah, hanya orang-orang beriman saja, orang-orang yang berilmu saja yang menyatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya patuh. Nah, Bapak Ibu pasti sudah bisa menduga bagaimana kalau orang-orang kafir. Jelas orang kafir itu pasti tidak mau mendengar apalagi mau menaati. Kalau orang munafik seperti mendengar tapi sebetulnya mereka tidak mendengar. Pertanyaan cerdasnya begini ya, mendengar yang menjamin ketaatan itu mendengar dengan apa? Dengan hati. Kalau mendengar dengan kuping tidak jamin. Yang menjamin orang itu beriman dan berilmu, sami'na wa ata'na, mendengar seruan agama, seruan Allah, sekaligus siap menaatinya apabila mendengarnya dengan hati, dengan qalbu. Nah, begitu. Kalau mendengarnya hanya dengan kuping tidak jamin. Pasti itu. Nah, begitu ya, pasti. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran penjelasannya sangat banyak. Supaya hatinya itu bisa mendengar, maka hatinya jangan sampai tersumbat oleh apapun. Hatinya jangan tertutup oleh apapun. Hatinya jangan terkotori oleh apapun. Karena kalau hatinya terkotori, dan kotoran yang paling bahaya adalah kotoran syirik, pasti tidak akan mendengar apalagi taat. Makanya di dalam Al-Quran ini juga pernah kita baca ayat ini beberapa waktu yang lalu mungkin. Coba dilihat di surat At-Taubah. Begitu. Innamal ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Coba lihat surat At-Taubah ayat 28. Ayat 27 apa 28, tidak jauh dari situ. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 27 apa 28? 28. Innamal musyrikuna najasun. Dan ayat ini luar biasa. Topiknya adalah orang-orang musyrik itu najis, tapi yang diberitahukan adalah orang-orang yang beriman. Boleh dibaca terjemahnya? Surat At-Taubah ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Oleh karena itu
janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jelas ya? Innamal musyrikuna najasun. Rahasianya ayat ini, topiknya adalah tentang orang musyrik yang najis, kotor jiwanya, tapi yang dipanggil, diberitahukan adalah orang-orang beriman. Ini artinya warning keras dari Allah. Jangan sampai orang beriman membiarkan kotor hatinya. Sebab kalau hatinya kotor, jelas seruan ibadah tidak akan disambut dengan sami'na wa ata'na. Dan yang kedua, walaupun tidak termasuk topik kita, yang kedua ini penting. Seorang muslim beriman dilarang berharap-harap kepada non muslim untuk membantu, mendukung ibadah, bangun masjid dan lain-lain. Itu ayatnya jelas ya. Kalau orang-orang kafir itu tidak mau lagi dekat masjidmu Muhammad, jangan khawatir, jangan kalian takut miskin tidak mampu. Allah yang akan memberikan kekuatan. Nah, itu warning bagi pengurus masjid, Pak Saiful ya. Jangan berharap-harap untuk mendapatkan bantuan dari selain orang-orang yang beriman. Innamal musyrikuna najasun ya. Syirik itu ada dua. Nah, ini kaitannya nanti ibadah diterima dan tidak diterima. Baik. Bapak Ibu biasanya kalau beribadah targetnya apa? Target, katakanlah sholat, targetnya apa? Ini supaya clear ya. Apalagi setelah masuk bulan Syawal. Target ibadah kita ini sebetulnya apa? Ridho Allah itu perolehan. Nah, diterima? Saya beritahu, ibadah target diterima itu baru level 2. Karena level tertingginya adalah sah diterima dan bernilai tinggi. Itu yang puncaknya. Begitu ya. Jadi target ibadah itu 3 Pak. 1 minimal, nggak boleh di bawah ini loh. Minimal sah. Begitu ya, minimal sah. Nah, kemudian yang kedua, di samping sah bisa diterima. Ini topik kita. Nah, yang ketiga, di samping sah dan diterima juga bernilai tinggi. Supaya Bapak Ibu tidak ragu, anak-anak kuliah nilainya 6 lulus apa tidak? Lulus. 7 lulus, 8 lulus, 9 lulus. Nah, tapi lulus angka 6 dengan 9 sama apa tidak? Nah, itulah ibadah kita. Begitu ya. Untuk supaya sah, maka ada syarat sah. Kan begitu? Jadi syarat sah. Bahkan ada syarat wajib. Jadi syarat dalam ibadah, ambil saja contohnya sholat. Itu dalam ibadah sholat itu ada 3 syarat. 1 syarat wajib namanya. Yang kedua syarat sah. Dan yang ketiga syarat diterima. Itu syarat dalam ibadah. Syarat wajib. Siapa yang wajib sholat? Begitu. Setiap orang muslim, semua orang muslim wajib sholat? Belum. Kalau belum dewasa. Begitu ya. Setiap muslim yang sudah dewasa wajib sholat? Belum. Kalau dia tidak waras secara mental.
tidak waras secara mental itu tidak kena kewajiban sholat. Tidak waras secara mental artinya apa? Gila. Jadi kalau ingin bebas dari kewajiban sholat, begitu ya, kesimpulannya begitu. Itu dalam buku-buku fikih dijelaskan banget itu ya. Itu syarat wajib namanya. Jam 10 wajib zuhur apa belum? Belum. Maka salah satu syarat wajib sholat adalah kalau sudah masuk waktu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, nanti yang kedua ada syarat sah. Nah, yang paling gampang contohnya syarat sah itu adalah kalau sholat, syarat sahnya apa? Syarat sahnya apa? Niat itu masuk rukun. Begitu ya. Apa bedanya syarat dengan rukun? Syarat itu adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah. Tapi kalau rukun itu segala sesuatu yang wajib dipenuhi saat melakukan ibadah. Maka sholat itu adalah aqwalun wa af'alun, rangkaian bacaan dan gerakan. Muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir, berbarengan dengan takbir harus ada niat. Maka niat berbarengan takbir menjadi rukun sholat. Begitu. Kalau syarat harus dipenuhi sebelumnya. Kalau tidak wudu, sholatnya tidak sah. Itu namanya syarat sahnya ibadah. Ya. Sholat sudah wudu, sudah masuk waktu, semuanya sudah. Kemudian apa yang harus dipenuhi lagi? Menghadap kiblat. Pakai pakaian dulu apa menghadap kiblat dulu? Ya begitu ya. Menutup aurat dengan pakaian-pakaian yang lazim digunakan, itu namanya syarat sahnya salat. Menghadap kiblat itu masuk salah satu syarat sahnya salat. Begitu baru nanti masuk rukun, mulai niat, takbir, niat, seterusnya sampai assalamualaikum. Kalau semua sudah dipenuhi, semua syarat-syarat semua sudah dipenuhi, takbirnya bagus, doa iftitahnya fasih, Fatihahnya tartil, bacaannya, surat-suratnya panjang, dan seterusnya, dan pokoknya semua sudah 100 dari sisi syarat dan tata cara. Pertanyaan terakhir, apakah kalau sudah memenuhi semua syarat, tata cara dan rukun itu nilainya sudah 100 misalnya, sudah diterima? Belum. Ada syarat satu lagi, yaitu syarat diterimanya ibadah. Apa itu? Ikhlas. Maka jangan pernah lupa ayat terakhir surat Al-Kahfi. Begitu ya. Ayat terakhir surat Al-Kahfi itu yang menjelaskan bahwa syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Ya. Ikhlas lawan katanya apa? Ikhlas lawan katanya apa? Ria. Ikhlas lawan katanya ria. Ria itu bagian dari apa? Ria itu bagian dari apa? Ria itu bagian dari syirik. Ya, namanya syirik khafi, syirik terselubung dalam hati. Sepertinya menghadap Allah ibadah, tapi sebetulnya hatinya menghadap manusia, ingin mendapatkan perhatian, pujian dan lain-lain. Itu namanya syirik khafi. Lihat, ini sangat penting, ayat terakhir surat Al-Kahfi, ayat 110. Ini warning penting bagi kita, termasuk yang sangat rajin ibadah. Ya,
sangat rajin ibadah harus semakin memperhatikan ayat terakhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Perhatikan, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itu satu. Lanjutannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Yang kedua, isi ayat yang kedua. Yang ketiga, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Boleh Ibu dibaca terjemahnya? Surat Kahfi ayat 110. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam ibadah kepada Tuhannya. Tidak boleh syirik dalam ibadah. Nah, setelah turun ayat ini, rupanya para sahabat minta penjelasan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sekilas redaksi ayat seperti kontradiksi. Ibadah tapi ada syirik. Seperti apa sesungguhnya? Kalau syirik secara nyata, menyembah selain Allah, mungkin gunung, mungkin patung dan lain-lain, itu jelas. Tapi ini syirik dalam ibadah loh. Nah, begitu, syirik dalam ibadah. Ternyata Nabi menyatakan yang dimaksud syirik dalam ibadah adalah syirik khafi, syirik terselubung dalam hati, yaitu riya, lawan kata ikhlas. Nah, begitu. Oleh karena itu, ikhlas ini adalah syarat diterimanya ibadah. Jadi kalau begitu, selain ibadah karena Allah yang disebut ikhlas, ya, walaupun itu tata caranya sudah benar, semua syarat dipenuhi, tapi kalau syarat yang satu yaitu ikhlas tidak dipenuhi, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya luar biasa, ya, luar biasa. Begitu. Syawal bulan peningkatan ibadah. Masuk bulan Syawal, tandanya masuk bulan Syawal, tempo hari terdengar apa? Takbir, Allahu Akbar. Hanya orang-orang yang mengakbarkan Allah sajalah itu kira-kira orang yang ikhlas. Tapi kalau di samping mengakbarkan Allah juga mengakbarkan yang lain, maka itu dikhawatirkan ada syirik terselubung dalam pelaksanaan ibadah. Tidak kecuali contoh yang paling gampang, imam loh ya. Dikiranya memang semua imam itu dijamin ikhlas, belum tentu, sangat tergantung. Contoh tadi saya jadi imam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awalnya ikhlas, tapi yang namanya iblis tidak pernah rela ada orang yang ibadah ikhlas. Bisa saja masuk dalam hati, oh jamaahnya banyak, supaya mereka paham saya ini hafal Quran, maka saya baca suratnya yang panjang-panjang. Ria apa ria? Ria. La yaqbalullahu, Allah tidak akan terima ibadah siapapun apabila tidak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syirik lawan katanya apa? Tolong konsentrasi. Kalau ikhlas lawan katanya ria. Kalau syirik lawan katanya tauhid. Nah, maka ya, syirik itu lawan katanya tauhid. Maka untuk membersihkan najis-najis kalbu yang namanya syirik, termasuk syirik khafi namanya riya, hatinya harus diisi tauhid. Maka kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Paham sampai di sini? Itulah poin pertama dari ayat terakhir surat Al-Kahfi tadi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Muhammad, sampaikan kepada sahabat dan umatmu apa yang harus aku sampaikan, wahai Allah. Innama ana basyarum mithlukum, wahai sahabat dan umatku, saya ini Muhammad ini manusia biasa seperti kalian. Hanya bedanya sebagai seorang rasul, saya dimandatkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian. Dakwah pertama Nabi adalah dakwah tauhid. Innama ilahukum ilahun wahid. Itu sama dengan la ilaha illallah. Apalagi kalau surat favorit kita, surat Al-Ikhlas. Kenapa itu di surat disebut surat Al-Ikhlas? Karena di situ ada qul huwallahu ahad. Itu sama dengan la ilaha illallah. Hanya orang yang mengahadkan Allah saja yang bisa Allahus samad. Kalau orang tidak hanya mengahadkan Allah, dia pasti tidak mampu bergantung hanya kepada Allah. Salat pun juga bisa bergantung kepada orang lain. Kalau mendapatkan perhatian salatnya dibagus-baguskan, tapi kalau salat sendirian, begitu ya. Itu masya Allah, itu luar biasa. Padahal dalam kaitannya riya dan ikhlas itu Nabi sangat keras. Ya. Kalau Bapak Ibu punya kitab Riyadhus Shalihin, nanti dilihat di sana. Itu Nabi sampai menyatakan begini, siapa yang ketika sholat sendiri biasa-biasa saja, tapi kalau sholat bersama orang lain dibagus-baguskan, orang itu betul-betul menghina Allah. Sampai begitu tuh. Orang itu betul-betul melecehkan Allah, merendahkan Allah. Harusnya dia kalau mau pamer ibadah, pamerlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pamer ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu, loncat. Kalau tadi ada syarat sah, syarat wajib, syarat sah, syarat diterima, yaitu ikhlas. Nah, maka target ibadah yang lebih tinggi di samping diterima adalah bernilai tinggi. Nah, apa ibadah yang bisa bernilai tinggi? Yaitu ibadah yang motivasinya karena syukur dan mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kalau kita ditanya, kenapa sholat? Biasanya jawaban umumnya apa? Kenapa sholat? Udah wajib. Coba kalau diumumkan kewajiban sholat dicabut, kira-kira senang apa senang? Begitu ya. Nah, beda kalau mahabbah, kecintaan kepada Allah. Maka ada seorang perempuan yang mengalahkan laki-laki, tidak ada tandingannya, namanya Bu Rabi'ah Al-Adawiyah, sampai mampu setiap malam sholat sampai 100 rakaat.
tiap malam tidak pernah putus. Karena apa? Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbah. Nah, supaya tumbuh mahabbah, kecintaan kepada Allah, maka ingat-ingat, sadar-sadari, rasa-rasakan kebaikan Allah kepada kita. Rasa-rasakan, sadar-sadari, ingat-ingat selalu kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Dalam hal ibadah, apa yang paling gampang kita merasakan, menyadari kebaikan Allah kepada kita? Apa yang paling bisa kita rasakan? Yang gampang kita pahami, gampang kita ingat, supaya tumbuh mahabbah. Apa kira-kira? Bapak pernah bekerja, sekali bekerja digaji 10 kali lipat? Belum. Apalagi kalau kita menggaji kepada staf kita, dihitung betul. Tapi kebaikan Allah, sekali melakukan kebaikan disiapkan balasan minimal 10 kali lipat. Kan ada ayatnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Bagaimana? Ini nanti akhirnya problem kolbu, ya. Hatinya waras apa tidak? Ketika sekali melakukan kebaikan, Allah janjikan diberikan balasan 10 kali lipat. Nah, kalau hati orang yang beriman dan berilmu ingat tentang itu, mestinya semangat ibadahnya akan muncul. Bagaimana tidak sangat bersyukur sekali melakukan kebaikan diberikan pahala 10 kali lipat? Sangat bersyukur. Maka tumbuh mahabbah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mahabbah kepada Allah, salah satu cirinya senang ketika akan berjumpa Allah. Yang kedua, senang berlama-lama ketika sudah berjumpa dengan Allah. Nah, ini kaitannya sholat luar biasa. Kaitannya sholat luar biasa. Jadi ibadah yang diterima adalah ibadah yang memenuhi syarat wajib, syarat syah, dan syarat diterima, yaitu ikhlas. Tapi ada target ibadah yang lebih tinggi, yaitu targetnya supaya bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah yang didorong oleh rasa cinta, rasa syukur, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang terakhir, cinta dan syukur ada di mana letaknya? Hati. Tapi sekali lagi, hati tidak otomatis tumbuh rasa mahabbah, rasa syukur, sehingga melahirkan semangat ibadah dan ikhlas, manakala masih ada najis dan kotoran di dalam hati. Gitu ya. Kalau yang kotor harus dibersihkan dengan yang apa? Yang bersih, supaya lawan katanya najis itu suci. Supaya najis bisa suci, maka harus disucikan dengan kalimat suci. Bapak Ibu, saya kira tidak lupa apa yang disebut kalimat suci? La ilaha illallah. Balik lagi, isi sebanyak-banyaknya hati ini la ilaha illallah, maka akan lahir kesucian hati, maka ibadahnya akan lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.